seolah-olah kita sudah berbaik sebaik mungkin, tapi ternyata sia-sia. Karena di saat kita berbuat kebaikan, di situ ada rasa bahwa kita merasa bahwa diri kita yang merasa kita yang berbuat baik. Padahal kesadarannya sebagai hamba bukan kita yang berbuat baik, tapi Tuhan kita yang menggerakkan hati kita untuk berbuat kebaikan. Lah itu belajarnya lewat kayak gitu dulu. Jadi ada kesadarannya, tapi di saat kita merasa diri kita yang berbuat baik, bukankah itu Oke, jadi kebaikan dan keburukan, positif maupun negatif itu ujian. Makanya belajar ma'rifat itu kita melampaui dualitas. Dan ini dicontohkan oleh Nabi Musa di saat masuk Gunung Tursina, disuruh untuk melepaskan kedua terompah, melepaskan dualitas antara baik dan buruk, karena baik dan buruk itu adalah ujian. Di surat Al-Anbiya ada di ayat 35, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu. Ada ini ayatnya, ntar dulu saya cari dulu. Al-Anbiya ayat 35. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Kita harus kembali kepada kenetralan yang sejati. Makanya baik buruk itu hanya ujian. Lagi nih loh, ayatnya tadi kan ada seolah-olah kita sudah berbaik sebaik mungkin, tapi ternyata sia-sia. Karena di saat kita berbuat kebaikan, di situ ada rasa bahwa kita merasa bahwa diri kita yang merasa kita yang berbuat baik. Padahal kesadarannya sebagai hamba bukan kita yang berbuat baik, tapi Tuhan kita yang menggerakkan hati kita untuk berbuat kebaikan. Lah itu belajarnya lewat kayak gitu dulu. Jadi ada kesadarannya, tapi di saat kita merasa diri kita yang berbuat baik, bukankah itu syirik yang tanpa kita sadari? Jadi kita merasa bahwa diri kita yang bisa, lawang utik-utik jari aja nggak bisa kok. Utik-utik jari ini kesadarannya adalah la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali mendapat pertolongan darinya. Tuh. Oke, pentingnya kenapa kita harus belajar makrifat, dan itu kewajiban. Walaupun ma'rifatullah aslinya, tapi aslinya cuma kan jarang dibahas untuk saat ini di lingkup umum. Padahal kenal Tuhan kita, maka kita tidak akan pernah merampas hak kuasanya. Kita bergerak seperti ini, kita tidak akan pernah mempunyai rasa bahwa diri kita yang bisa bergerak. Kita tidak akan merasa bahwa diri kita yang bergerak, tapi kita sadar bahwa diri kita dibisakan untuk bergerak, diberi daya dan kekuatan untuk bergerak dan sebagainya. Waalaikumsalam, rahayu Bu Supia. Oke, jadi hidupkan kesadaran kita. Zikrullah, sadar Allah. Di saat kita selalu sadar kepada Tuhan kita, maka kita tidak akan merampas hak-haknya. Kita tidak akan menyandingkan diri kita dengannya. Jadi yang disebut dengan syirik itu dalam kehidupan nyata kok. Di saat kita merasa bahwa diri kita yang bisa, berarti kita sudah merampas kuasanya. Tapi kita harus sadar kita bisa karena dibisahkan. Itu loh, yang membisahkan siapa? Ya Tuhan kita. Jadi teruslah bersihkan batin kita, karena makrifat itu urusan hati, bukan urusan teori. Teori bisa dipelajari, tapi hati hanya bisa kita bersihkan, kita berserah kepada Tuhan kita, serah diri seperti ajarannya Kanjeng Nabi Ibrahim loh. Pertama adalah serah diri, pencarian Tuhan. Kan di ayatnya sudah dijelaskan, ketika melihat bintang
alah saya nggak suka dengan yang tenggelam. Yaitu bintang itu hakikatnya adalah ilmu yang begitu banyak di pikiran kita. Ketika melihat bulan, aduh saya nggak suka yang tenggelam. Bulan itu adalah rasa dalam diri kita hakikatnya. Melihat matahari, aku berserah kepadanya. Matahari adalah cahaya dalam diri kita. Bukannya Nabi Ibrahim sebelum berserah diri itu adalah melakukan pencarian Tuhan. Tapi berhentilah untuk mencari dan mulailah untuk menyadari. Karena sejatinya yang dicari adalah Dia yang sedang mencari. Terus bersihkan hati kita, mohon ampun, akui kesalahan, kelalaian diri kita, kedoliman diri kita. Mendolimi diri kita, mendolimi orang lain itu apa ya, hampir dilakukan setiap saat jika kita masih khawatir, masih sedih, masih kecewa dan sebagainya. Karena kita sakit hati, kita kecewa, kita marah, kita sudah mendolimi diri kita sendiri. Di saat kita marah, sel kita rusak. Di saat marah, energi akan memancar keluar diri, meradiasi. Lah, radiasi energi ini itu kalau dalam agamanya disebut berapa rumah sap ke sana, berapa rumah ke sana itu akan terikuti tervibrasi dosa gitu loh. Ini hubungannya nanti dengan energi, radiasi energi. Lah, di saat kita marah, radiasi kemarahan ini akan menempel ke tubuh energi yang ada di sekitar kita. Berarti kita telah mendolimi orang lain. Kita marah, kita telah mendolimi diri kita sendiri dan orang lain loh. Makanya ya kita harus akui, ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah kami atas kelalaian, kedoliman yang kami lakukan, yang disadari maupun yang tidak kami sadari. Ampunilah kelalaian kami. Beristighfar, karena secara tahapannya kita beristighfar adalah kita mohon ampun, dan mohon ampun itu adalah pengakuan. Nanti naik lagi, istighfar itu adalah pengembalian. Jadi arti secara umum itu adalah mohon ampun, arti secara khusus itu adalah pengembalian, kita kembali kepada sama. Kembali apa? Kembali sadar. Kembali apa? Kembali suci, kembali bersih. Karena diri kita adalah suci. Engkau bagai air yang jernih di dalam bekas yang berdebu. Enaknya kalau sambil ngopi. Aku ngopi, kopi ini buritan. Sini. Tuh, ada rokok, nggak ada korek, cuma dilihatin doang. Tapi saya punya persediaan korek di sini ya. Tempat duduk saya di depan sudah saya sediakan korek di depan, di belakang sudah saya sediakan korek di belakang. Jadi kemana-mana umpama lupa ya tinggal ngambil gitu loh. Sudah disediakan. Oke. Jadi kebaikan maupun keburukan itu adalah ujian. Makanya ada ayatnya tadi itu, seolah-olah kita berbuat kebaikan sebanyak mungkin tapi ternyata sia-sia karena kita mengingkari ayat-ayat ilahi dan mengingkari perjumpaan dengan Tuhannya. Tapi untuk perjumpaan dengan Tuhan itu urusan hati, bukan urusan mata ini. Bukan mata ini, bukan, tapi mata hati. Karena yang kenal dengan Tuhan kita adalah hati, adalah ruh. Alastu birobikum kolubala syahidna. Dulu waktu si jabang bayi itu pernah, rohnya itu pernah bersumpah janji, apakah aku ini Tuhanmu? Iya, engkau adalah Tuhan kami. Dan Tuhan melakukan penyaksian janji-janji tersebut agar kita itu tidak lalai di saat kita masih hidup. Makanya ayo kita kembali, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu ya saat ini, di alam nyata ini, nggak harus menunggu mati.
kita kembalikan kesadaran kita. Asalnya dari Tuhan, kita kembali kepada Allah. Kita semua, tenaga ini, daya ini asalnya dari Allah. Kita kembalikan kepada Allah. Bukankah ini konsep innalillahi wa inna ilaihi raji'un? Segala sesuatu asalnya dari Allah, kita kembalikan kepada Allah. Kita bergerak seperti ini, daya, upaya, gerakan seperti ini, semua sumbernya dari Dia. Kesadarannya kita kembalikan kepada Dia, dan otomatis kita akan berterima kasih kepadanya. Terima kasih ya Allah ya Tuhan kami atas nikmat gerak yang telah Engkau curahkan kepada kami. Tuh, yang ada hanya menikmati. Makanya nikmat mana lagi yang Engkau dustakan? Itu yang saya lakukan Mas Is, mohon ampun terus menerus, dan alhamdulillah dapat jawaban. Ya, kalau kita mau mendapatkan jawaban dari dalam, maka kita harus membersihkan penutup jawaban tersebut. Penutup jawabannya adalah dosa-dosa yang menutupi diri kita. Waalaikumsalam Bu Nani Sultan dan Pak Randy. Waalaikumsalam Sugeng Dalu Ugi Pak Randy. Intinya kalau hati kita sudah selalu terhubung dengan Tuhan kita, temai. Jadi mulailah bersihkan hati kita agar tidak ada pengakuan dan keakuan. Kita merasa bisa tanpa ada kesadaran kita telah merampas hak ikhlas. Dan itu kita nyatakan kok di saat kita mendengarkan azan la haula wala dan hayang ala sholah, hayang ala falah, jawabannya kenapa? Hayang ala sholah, mari kita kerjakan sholat. Tidak ada daya dan upaya kecuali mendapatkan pertolongan darimu. Mari kita menuju kemenangan. Hayang ala falah. Oh, yang memenangkan ya Tuhan kita. Yang menggerakkan hati kita ya Tuhan kita. Kenapa kita merasa bahwa diri kita bisa sholat? Loh, kita merasa diri kita bisa sholat tanpa adanya kesadaran, itu sudah menjadi masalah. Padahal di saat kita dipanggil mendengar hayang ala sholah, hayang ala falah, jawabannya la haula wala quwata illa billah. Kita mengakui ya Allah ya Tuhan kami, tidak ada daya dan upaya kecuali mendapatkan pertolongan darimu. Tapi kenapa dalam kehidupan nyata kesadaran la haula walanya hilang? Kenapa? Jadi ayo terus bersihkan hati kita, kembalikan diri kita, berserah dirilah kepadanya. Serahkanlah segalanya kepadanya. Ya Allah ya Tuhan kami serahkan segala urusan kami kepadamu. Kita nggak punya urusan. Semua urusan kembalinya ke Allah. Jadi kembalikan segala urusan kepadanya. Ya Allah ya Tuhan kami kembalikan segala urusan kami kepadamu. Ya Allah ya Tuhan kami serahkan diri kami kepadamu. Kami mutlak, kami ikhlas dari segala-galanya. Sesuatu pun tak ada kecuali Engkau. Ini doa serah diri. Mau ngamalin? Monggo. Jadi doa penyerahan. Nah, di saat kita mencari Tuhan kita pengenalan jati diri dan sebagainya, itu ya berarti kita sedang melakukan perjalanannya seperti Kanjeng Nabi Ibrahim yang mencari Tuhan. Seperti Nabi Musa yang melepas kedua trompah itu di alam dunia ini dengan trompah itu sanepan, perumpamaan. Itu di alam dunia ini kita diberi akal pikiran untuk menentukan positif dan negatif. Semua ada di sini. Tapi di saat kita tidur sudah nggak ada positif dan negatif. Yang ada hanyalah nafas yang murni. Kita tidur, istirahat, pikiran ini pun udah nggak tahu apa-apa, tapi nafas ini masih jalan, istiqomah. Jadi kalau mau istiqomah Mas, gimana caranya istiqomah? Ikuti nafas. Nafas ini adalah kemurnian, nafas yang murni, yang tak dibarengi dengan pikiran. Beda lagi kalau nafasnya dibarengi dengan energi pikiran, itu udah beda lagi. Nafas yang murni, yang kenetralan, yang sudah melepaskan kedua trompah. Yang istiqomah terus menerus adalah nafas. Yang tidak pernah tidur adalah nafas.
Ya kan kajiannya sudah banyak lah. Tubuh kita tidur, diri kita tidur. Ada yang nggak pernah tidur dalam diri kita. Apa itu? Nafas. Kenali nafas. Di dalam nafas ada sesuatu yang sangat rahasia. Di dalam sangat rahasia itu ada sesuatu yang jauh lebih rahasia lagi, yang tidak pernah tidur, tidak pernah mengantuk. Itu kan ada ayatnya di ayat kursi. Jadi untuk mengenal dia yang tidak pernah tidur, tidak pernah mengantuk, selalu mengurusi urusan makhluknya adalah Allah. Makanya jembatannya adalah nafas. Dari nafas kita masuk lebih dalam, dari dalam kita lebih dalam lagi, nanti akan menemukan sesuatu yang luar biasa. Di ujung nafas adalah dari tengah-tengah dada. Tengah-tengah dada adalah titik G. Semua berawal dari titik itu. Getaran, kesadaran, cahaya semua ada di dalam titik itu. Karena titik itu adalah qalbu mukmin, baitullah. Tapi mukmin ya, kita belajar iman aja dulu lah. Belajar iman kepada Allah. Kalau kita masih khawatir hari besok tidak bisa makan, kita masih tidak terima dengan kehidupan, berarti kita ya iman belum masuk ke dalam dada. Sekarang pas sadar nafas, hembusan dan tarikannya yang dirasakan di tengah-tengah dada, ya kan? Menyadari, merasakan dan benar-benar menyatu dengan nafas itu. Biar nafas murni inilah yang akan membawa diri kita kepada kemurnian itu sendiri. Hayati nafas. Makanya sadar nafas, kalau nggak benar-benar memahaminya, ujung-ujungnya nanti bisa terjebak oleh supranatural. Sehingga yang landep cuma sininya, jadi apanya bisa ini bisa itu, bukan. Spiritual itu bukan tentang itu. Kalau yang di sini ini adalah alam penelanjangan makhluk. Tapi kalau yang di sini alam penelanjangan ilahi. Jadi kita melihat rahasia-rahasia yang mungkin jarang orang melihat rahasia itu. Makanya aku adalah rahasia manusia, manusia adalah rahasiaku. Rahasianya apa? Masa sama-sama menyimpan rahasia nggak tahu rahasianya apa? Umpama saya nih, umpama dengan si A, saya punya rahasia, saya bisikan. Nah, si A ya tahu rahasia saya, terus si A ke saya tahu gitu loh. Ini sama-sama tahu rahasianya, tapi rahasia lu gitu. Nah, rahasia kita apa? Dengan Tuhan kita. Ada sesuatu yang sangat rahasia di dalam diri kita. Kenal diri, kenal sang ilahi. Man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Barang siapa kenal dengan dirinya, maka ia kenal dengan Tuhan. Oke, intinya apa? Terus bersihkan hati kita agar kita melepas kedua terompah dalam kesadaran mutlak dalam diri kita, sehingga kita akan melepas kedua terompah. Karena positif dan negatif itu adalah ujian, dan itu diceritakan di Nabi Musa melepaskan kedua terompah masuk ke dalam gua. Di sana Nabi Musa pingsan. Pingsan itu simbol fana.